Halo semua, ketemu lagi dengan saya Miss Eti. Materi kali ini tentang persamaan dasar akuntansi. Mengapa kita harus belajar persamaan akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dana. Dalam video pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang konsep harta sama dengan utang plus modal, lalu pengertian contoh harta, hutang, dan modal, tips mengerjakan persamaan dasar akuntansi, dan contoh mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi. Sudah siap belajar? Ini adalah rumus dasar persamaan akuntansi. Aset sama dengan liability plus equity. Simpelnya, liability atau liabilitas itu adalah hutang. Equity atau ekuitas adalah modal, sedangkan aset adalah harta. Ketiga persamaan ini adalah sama. Kamu bisa pakai istilah yang mana, tapi yang pasti, semua barang yang kita punya itu berasal dari uang sendiri atau berhutang. Perhatikan kedua kotak ini. Kotak biru dan kotak merah itu sama besarnya. Kotak biru menggambarkan semua yang kita miliki atau semua kekayaan kita. Dan kita sebut dengan harta. Dan kotak merah menggambarkan bagaimana kita memperoleh harta atau kekayaan itu. Cuma ada cara kita memperolehnya, yaitu dengan berhutang atau dengan menggunakan uang sendiri. Uang kita sendiri itu disebut dengan modal. Kedua sisi ini akan selalu sama, yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Semua yang kita punya itu bisa berupa rumah, mobil, motor, laptop, uang tunai, uang di bank. Itu semua adalah aset atau harta kita, terlepas dari bagaimana kita mendapatkannya. Entah kita kredit atau pinjam uang ke teman atau pakai uang kita sendiri. Nah, kalau liability atau liabilitas itu secara simpel bisa kita sebut hutang atau hak orang lain. Misalnya hutang ke bank, hutang ke leasing, hutang ke teman, ke saudara. Intinya hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada orang yang telah meminjamkan. Sedangkan equity adalah modal. Apa yang kita miliki yang dipakai untuk usaha, baik berupa uang maupun barang. Misalnya, saya punya HP harga 2 juta. Kemarin belinya pakai uang teman dan saya janji untuk mengembalikannya. Terus saya punya laptop harga 4 juta. Saya beli dari tabungan saya sendiri. Dan saya juga punya tas harga 500.000, juga sepatu dengan harga 500.000 juga. Tas dan sepatu ini saya beli juga dari uang tabungan saya. Artinya aset saya ada 7 juta berupa HP, laptop, sepatu, dan tas. Di mana aset itu saya peroleh dari pinjam uang teman sebesar 2 juta dan pakai tabungan sendiri sebesar 5 juta. Jadi terlepas dari aset itu apakah saya peroleh dari uang berhutang ke teman atau pakai uang sendiri, HP itu tetap merupakan aset saya. Bukan berarti kalau HP itu saya peroleh dari pinjam uang teman, terus saya hanya punya hutang ke teman 2 juta saja. Enggak. Secara akuntansi, kita punya aset berupa HP seharga 2 juta dan punya hutang sebesar 2 juta ke teman. Jadi, aset itu semua yang saya punya. Hutang itu semua yang harus saya penuhi di masa depan. Dan modal itu adalah uang saya sendiri atau tabungan saya sendiri. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang keseharian kita. Sekarang kita akan membahas aplikasi di perusahaan. Bagaimana persamaan dasar akuntansi ini digunakan di perusahaan? Kita bakal banyak berandai-andai. Karena kita belum punya perusahaan, saya juga belum punya. Semoga suatu hari nanti kita semua punya perusahaan. Amin. Ini adalah contoh bentuk tabel persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan hutang plus modal. Kolom dari harta, hutang, modal kita sebut sebagai pos. Pos harta, pos hutang, dan pos modal. Harusnya warna biru sama dengan total warna merah. Tips untuk mengisi tabelnya.
Pertama, bayangin kejadian nyatanya. Kejadian itu melibatkan pos apa saja, harta, hutang, atau modal. Kedua, tentukan yang terlibat itu nambah atau mengurangi. Dan yang ketiga, berapa nominalnya. Berkaitan dengan pos-pos yang terlibat, coba perhatikan transaksi apa saja yang mempengaruhi harta, hutang, dan modal. Harta bertambah bila kita membeli harta baru atau ditambah modal oleh pemilik. Bisa juga diperoleh dari pendapatan atau pinjam ke bank. Harta berkurang jika ada pemakaian perlengkapan atau diambil pemilik atau digunakan untuk membayar hutang. Hutang bertambah bila kita mempunyai hutang baru, misalnya beli harta dengan cara kredit atau berhutang ke pihak lain. Modal bertambah bila kita menyetor uang atau berbentuk benda ke perusahaan, bisa juga dari pendapatan usaha. Dan modal berkurang bila kita mengambil uang dari perusahaan atau dalam bahasa akuntansi disebut privilege. Membayar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan juga bisa mengakibatkan modal berkurang. Sekarang kita berandai-andai di perusahaan laundry. Misalnya 3 Januari disetor modal 50 juta berupa kas. Berarti perusahaan menerima uang dari pemilik sebesar 50 juta. Jadi aset atau harta perusahaan nambah berupa uang tunai sebesar 50 juta. Uang itu berasal dari pemilik. Atau kalau tadi kita bayangin perusahaan laundry itu milik kita, 50 juta yang diserahkan ke perusahaan itu menjadi modal. Jadi akun modal juga akan bertambah. Nah, masih sesuaikah harta sama dengan utang plus modal? Masih. Oke, lanjut. 5 Januari dibeli perlengkapan laundry 20 juta secara kredit. Secara kredit itu berarti perusahaan punya hutang sebesar 20 juta. Jadi pos hutang akan bertambah 20 juta. Hutang bertambah karena perusahaan membeli perlengkapan. Perlengkapan itu juga merupakan harta atau aset perusahaan. Jadi aset juga bertambah 20 juta. Masih sesuai? Harta sama dengan utang plus modal? Sih. Oke, lanjut. Tanggal 10 Januari. Diterima pembayaran jasa laundry sebesar 10 juta. Ini berarti perusahaan terima duit. Uang itu harta atau kekayaan perusahaan. Jadi aset bertambah. Penerimaan uang itu adalah hasil usaha. Berarti pendapatan bertambah. Pendapatan dalam akuntansi dimasukkan juga sebagai modal. Jadi modal juga bertambah sebesar 10 juta. Masih sesuai? Harta sama dengan utang plus modal. Tanggal 11 Januari dibayar hutang pembelian perlengkapan sebesar 10 juta. Berarti perusahaan mengeluarkan uang kas. Artinya uang perusahaan berkurang. Jadi aset berkurang. Karena uang itu harta perusahaan, berkurangnya uang untuk membayar hutang. Jadi hutang yang berkurang sebesar 10 juta. Tanda dalam kurung menunjukkan nilai minus atau mengurangi. Tanggal 20 Januari dibayar biaya listrik dan air 5 juta. Bayar listrik dan air itu harus pakai uang. Jadi uang perusahaan berkurang. Uang berkurang berarti aset berkurang sebesar 5 juta. Uang tadi dipakai untuk membayar listrik dan air, berarti bebannya bertambah. Beban biaya bertambah berarti mengurangi pendapatan. Mengurangi pendapatan berarti modalnya berkurang. Jadi pos modal juga berkurang sebesar 5 juta. Sesuaikah harta sama dengan utang plus modal? Jadi itu persamaan dasar akuntansi. Mungkin nggak tabel yang dibuat berbeda, mungkin sekali. Tetapi tentunya tidak menyalahi harta sama dengan hutang plus modal. Ini adalah contoh persamaan dasar akuntansi dengan kolom harta dibikin lebih lengkap. Ada kolom kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Dari contoh yang tadi, coba kita masukkan ke tabel yang lebih lengkap. 3 Januari disetor modal 50 juta berupa kas. Berarti ini mengakibatkan aset bertambah berupa kas dan modal bertambah sebesar 50 juta. Sehingga posisi harta sama dengan hutang plus modal. Tanggal 5 Januari dibeli perlengkapan laundry 20 juta secara kredit. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya,
bahwa dibeli perlengkapan termasuk harta, maka harta bertambah di kolom perlengkapan sebesar 20 juta, dan karena kita membeli secara kredit maka akan menambah di kolom hutang sebesar 20 juta. Dan posisi harta sama dengan utang plus modal masih sama. Tanggal 10 Januari diterima pembayaran jasa laundry sebesar 10 juta. Karena kita menerima pembayaran, berarti kita akan menerima uang. Uang berarti di dalam akuntansi disebut sebagai kas. Maka kolom kas bertambah sebesar 10 juta, ya. Dan modal bertambah sebesar 10 juta dari hasil pendapatan. Kolom keterangan pada tabel persamaan dasar akuntansi itu diisi atau dipakai untuk menuliskan transaksi yang berhubungan dengan pendapatan, pembayaran biaya, dan juga pengambilan privat. Tanggal 11 Januari dibayar hutang pembelian perlengkapan sebesar 10 juta. Berarti di sini karena kita membayar hutang pembelian perlengkapan yang tadinya kita beli, maka kasnya berkurang. Jadi harta berkurang berupa kas sebesar 10 juta, dan karena kita membayar hutang berarti hutangnya akan berkurang sebesar 10 juta. Tanda berkurang kita berikan dengan tanda dalam kurung yang artinya nilainya itu adalah mengurangi. Tanggal 20 Januari dibayar biaya listrik dan air 5 juta. Pengaruh transaksi ini karena kita membayar, maka harta kita berkurang berupa kas sebesar 5 juta dan modal berkurang sebesar 5 juta karena kita membayar biaya listrik dan air. Tanggal 25 Januari diselesaikan jasa laundry sebesar 10 juta, tetapi belum dibayar oleh pelanggan. Nah, di sini berarti kita sudah menyelesaikan jasa laundry kita senilai 10 juta. Tetapi oleh pelanggan itu belum dibayar. Berarti di sini akan muncul di dalam harta itu yang disebut sebagai piutang. Artinya bahwa kita sudah menyelesaikan jasa berupa laundry tetapi oleh pelanggan kita belum dibayar, maka di dalam akuntansi disebut sebagai piutang. Nah, piutang itu termasuk dalam harta. Maka di sini karena kita belum menerima pembayaran, maka piutang bertambah sebesar 10 juta. Dan karena kita itu sudah menyelesaikan jasa laundry, maka di jasa menyelesaikan jasa berarti itu berupa pendapatan. Otomatis pendapatan kita bertambah dan itu mempengaruhi pada kolom modal. Tanggal 27 Januari dibeli mesin cuci senilai 10 juta, di mana sebesar 5 juta sudah dibayar dan sisanya akan dibayar bulan depan. Berarti di sini mesin cuci itu termasuk dalam harta atau sering juga disebut dalam kelompok peralatan, di mana peralatan itu adalah harta yang tidak habis pakai. Dan kita membeli peralatan atau mesin cuci senilai 10 juta. Berarti harta kita akan bertambah sebesar 10 juta di dalam kolom peralatan. Kemudian karena kita sudah membayar 5 juta sudah dibayar, maka 5 juta otomatis kita sudah keluarkan uang dari perusahaan. Berarti harta kita berupa kas akan berkurang sebesar 5 juta. Dan sisanya akan dibayar bulan depan. Berarti karena akan dilakukan pembayaran bulan depan, maka akan muncul hutang bagi perusahaan. Berarti hutang di sini akan bertambah sebesar 5 juta. Tanggal 30 Januari, pemilik mengambil uang sebesar 10 juta untuk kepentingan pribadi. Mengambil uang otomatis maka berkurang sebesar 10 juta. Istilah mengambil uang untuk kepentingan pribadi di dalam akuntansi tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu disebut sebagai prive. Maka prive ini akan mempengaruhi pada komposisi modal. Modalnya menjadi berkurang karena diambil pemilik untuk kepentingan pribadi. Tanggal 31 Januari
diterima pelunasan piutang sebesar 10 juta. Tahu masuk pos mana saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang penting ingat tips tadi. Bayangin kejadiannya, pos apa yang terlibat, tentukan menambah atau mengurang, dan berapa nominalnya. Selamat belajar, sampai ketemu di video berikutnya. See you!